Komunikasi dengan menggunakan bahasa selalu melibatkan dua pihak, yaitu pembicara sebagai komunikator dan pendengar sebagai komunikan. Bahasa dapat dikomunikasikan dengan dua cara, yakni secara lisan maupun secara tulisan. Dalam bahasa lisan, kegiatan yang terlibat ialah pembicara dengan pendengar, sedangkan dalam bahasa tulis yang terlibat adalah penulis dengan pembaca. Situasi dan kondisi dari dua pihak inilah yang menimbulkan berbagai ragam bahasa yang terjadi. Menurut Krida Laksana, menyampaikan bahwa ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya dapat dibedakan menurut topik, hubungan pelaku, dan medium pembicaraan. Jadi, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya, yang timbul menurut situasi dan fungsi yang memungkinkan adanya variasi tersebut. Menurut Rahayu, ragam bahasa dimungkinkan karena adanya ragam wilayah pemakaian dan bermacam-macam penuturan. Faktor sejarah perkembangan masyarakat juga turut menimbulkan faktor sejumlah ragam bahasa. Menurut Masucha, ragam bahasa menurut topik pembicaraan mengacu pada pemakaian bahasa dalam bidang tertentu, seperti bidang jurnalistik maupun pemerintahan. Ragam bahasa menurut hubungan pelaku dalam pembicaraan atau gaya penuturan merujuk pada situasi formal atau informal. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Ragam bahasa formal dibagi menjadi dua, yakni ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Masing-masing ragam memiliki kekhasannya sendiri. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang diajukan oleh pemakai bahasa. Kita dapat memakai ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang yang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan atau ceramah. Ciri-cirinya memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak diungkapkan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh intonasi suara. Yang kedua adalah ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis yang standar maupun non-standar. Ragam tulis yang standar kita temukan dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, dan iklan. Ciri-cirinya tidak memerlukan kehadiran orang lain. Unsur gramatikal dihadirkan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, serta dipengaruhi oleh ejaan atau tanda baca. Yang kedua, ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa non-formal sangat berbeda dengan ragam bahasa formal. Ragam bahasa non-formal ini digunakan dalam situasi yang tidak resmi, dalam situasi yang santai, sehingga menimbulkan keakraban antara para pemakai bahasa. Yang ketiga, ragam bahasa sosial. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang keempat, ragam bahasa fungsional. Ragam fungsional sering juga disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Sebagai contoh, yaitu adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Ragam fungsional ini memiliki fungsi pada dunia mereka sendiri. Yang kelima, ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah sarana verbal yang efektif, presien, baik, dan benar. Ragam ini lazim digunakan untuk mengkomunikasi proses kegiatan dan hasil penelitian ilmiah. Seperti 1. Proposal kegiatan ilmiah dan penelitian. 2. Laporan kegiatan berbentuk makalah, surat, artikel, dan naskah. Ketiga, karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang keempat, laporan rutin pekerjaan. Kelima, laporan pertanggungjawaban. Keenam, laporan penelitian, analisis, deskripsi, dan rekomendasi. Keenam, ragam pidato ilmiah. Pidato ilmiah terdiri beberapa jenis, antara lain presentasi makalah ilmiah, presentasi skripsi, presentasi tesis, presentasi disertasi, dan pidato pengukuhan guru besar. Untuk mendapatkan hasil optimal, presenter ilmiah harus memperhatikan etika ilmiah, ketentuan lembaga, kemampuan personal, kemampuan teknis, dan pengukuhan perilaku. 7. Ragam pidato resmi.
Kata resmi mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, resmi karena situasinya, misalnya pidato kenegaraan oleh pejabat negara. Kedua, resmi karena kemuliaan isi dan situasinya, misalnya khutbah Jumat di masjid. Ketiga, resmi karena informasi dan kekhidmatan situasi penyampaian dalam suatu upacara, misalnya pidato akad nikah atau perkawinan. Keempat, resmi isi dan atau materi mengandung kebenaran universal dan disampaikan untuk mewakili suatu negara. Kedelapan, ragam bahasa tulis resmi. Ragam bahasa tulis resmi ditandai oleh pertama, penyajian materi atau pesan bersifat mulia dan kebenaran yang bersifat universal. Kedua, penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Ketiga, penggunaan bentuk lengkap, bentuk tidak disingkat. Keempat, penggunaan imbuhan secara eksplisit dan konsisten. Kelima, penggunaan kata ganti resmi dan menghindari penggunaan kata ganti tidak resmi. Keenam, penggunaan pola frase yang baku. Ketujuh, penggunaan ejaan yang baku pada bahasa tulis dan lafal baku pada bahasa lisan. Kedelapan, menggunakan unsur tidak baku, misalnya unsur kedaerahan dan bahasa lisan. Berdasarkan situasinya, ragam bahasa resmi memiliki sikap dan kedudukan penutup terhadap kaum bicara yang akan menentukan tingkat keresmian bahasa. Ciri-ciri ragam bahasa resmi yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. 2. Menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi. 3. Menggunakan kata baku. 4. Menggunakan ejaan bahasa Indonesia. 5. Menghindari unsur kedaerahan. Situasi pemakaian yaitu 1. Komunikasi resmi seperti surat menyurat dinas dan pengumuman resmi. 2. Wacana teknis seperti laporan resmi dan kerangka teknis. 3. Pembicaraan di depan umum seperti ceramah dan kuliah. 4. Pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati. Fungsi bahasa baku yaitu fungsi pemersatu, fungsi penanda kepribadian, fungsi penambah wibawa, dan fungsi sebagai kerangka acuan. 10. Ragam bahasa tidak resmi. Berdasarkan situasinya, ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa tidak resmi ini digunakan ketika kita berada dalam situasi yang tidak formal. Bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi pembicara. Orang yang mahir memilih beragam bahasa dan dianggap berbahasa dengan baik. Biasanya membuahkan efek atau hasil karena situasi dengan tuntunan situasi. Bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Bahasa dengan ragam formal yang taat pada kaidah bahasa baku. Kriteria yang dipakai untuk menentukan bahasa Indonesia yang benar adalah kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang dimaksud tersebut meliputi aspek 1. Tata bentuk, 2. Tata bunyi, 3. Tata kalimat, 4. Tata makna, 5. Tata tulis. Bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang maknanya dapat dipahami sesuai dengan situasi pemakaiannya dan tidak menyimpang dari kaidah bahasa buku. Pemilihan ragam bahasa yang tepat menghasilkan komunikasi yang efektif.